Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada malam ini kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub pasal 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tema yang ingin sama-sama kita bahas pada malam ini adalah iblis tidak tahu yang Allah tahu. Malam ini kita diingatkan kembali oleh kisah Ayub, seorang yang sangat soleh dan jujur di hadapan Tuhan. Suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Di dalam pertemuan itu Tuhan bertanya kepada iblis, apakah iblis memperhatikan Ayub ketika ia menjelajahi bumi? Ketika Allah bertanya itu, bukan berarti Allah tidak tahu bahwa iblis sedang memperhatikan Ayub. Tetapi tujuan Allah adalah ia ingin agar iblis tahu bahwa masih ada orang yang mengasihi dia dengan sepenuh hati di dunia ini, yang dimana dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Lalu menariknya iblis memberikan respon, Ayub masih setia dikarenakan berkat-Mu dalam hidupnya, karena harta dan keluarga dan anak-anak yang Tuhan berikan kepadanya. Coba saja ambil semua yang ia punya, ia pasti akan meninggalkan engkau. Di sini iblis memberikan suatu usul yang tujuannya adalah untuk menghancurkan Ayub, untuk membuat Ayub menjauh daripada Tuhan. Tuhan tahu yang menjadi motivasi iblis ini, tetapi Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, yaitu mengambil semua hartanya, bahkan anaknya dihancurkan atau meninggal dia. Tetapi Allah berkata kepada iblis, semua itu boleh diambil, tetapi ia tidak mengizinkan iblis untuk menjamah Ayub, yaitu menjamah tubuhnya, menjamah jiwanya, dan menjamah pikiran Ayub. Bapak Ibu, iblis bisa saja merencanakan apapun kepada kita, sama seperti Ayub. Iblis bisa saja membuat kita gagal, kehilangan harta dan orang-orang yang kita kasihi. Allah seolah-olah memberikan kebebasan kepada iblis untuk menggoda kita, tetapi tujuannya hanya satu, untuk membuktikan apakah kita masih setia. Tetapi sebelum itu Allah mengizinkan iblis untuk menggodai kita. Tuhan tahu apa yang menjadi batas kemampuan kita, yang mengenal kita, dan itulah yang tidak diketahui oleh iblis. Iblis tidak tahu bahwa Allah mengizinkan dirinya mencobai karena Allah tahu kita mampu dan kita bisa melawan iblis itu. Allah juga memberikan kebebasan kepada iblis, bukan berarti iblis bisa sewenang-wenang atas kehidupan kita. Iblis pekerjaannya adalah sebagai provokator. Dia menggoda kita agar kita jauh daripada Tuhan. Dia memberi kita tantangan, misalnya dengan mengambil segala harta kita, mengambil semua kebahagiaan kita. Tetapi iblis lupa bahwa Allah Maha Tahu dan Ia tahu bagaimana hidup kita. Dan hanya Allah sajalah yang berkuasa atas kehidupan kita. Satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu, ketika iblis mencobai Ayub, itu bahkan bukan karena Allah kompromi atau bekerja sama dengan iblis untuk menjatuhkan Ayub. Karena Allah tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan iblis atau setan. Karena Allah adalah Allah yang setia, Allah yang akan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ketika Allah menguji Ayub, tujuannya adalah yang mau melihat apakah Ayub masih setia kepadanya atau tidak. Dan kalau kita melihat pada akhirnya Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dengan penderitaan, dengan segala tantangan, bahkan dengan segala cobaan, Ayub masih tetap setia. Iblis mungkin berharap agar Ayub hancur dan meninggalkan Tuhan. Tetapi iblis lupa bahwa ada hal yang ia tidak tahu,
tetapi Allah tahu, yaitu iman Ayub kepada Tuhan. Iblis tidak pernah tahu bagaimana iman kita, sekuat apa iman kita. Tetapi Tuhan tahu bahwa iman kita adalah iman-iman yang sejati, iman-iman yang sudah diperkuat oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, sama seperti kisah Ayub, iblis mungkin akan melakukan segala cara untuk menghancurkan, memisahkan kita dengan Allah. Entah membuat perusahaan kita bangkrut, keluarga kita berantakan, hubungan kita dengan sesama tidak baik, atau bahkan hubungan kita dengan keluarga kita tidak baik, hubungan kita dengan gereja tidak baik. Tetapi marilah kita mengingat bahwa Allah mengenal kita dengan luar biasa. Yang mengenal pribadi lepas pribadi, yang mengenal dari dalam hati kita yang paling dalam. Sekalipun begitu, biarlah hidup kita tetap berjaga-jaga dan berhati-hati. Allah memang mengenal kita, tetapi berhati-hati dan waspadalah, karena iblis selalu ada di samping kita. Bukan di dalam hati kita, tapi di samping kita. Karena yang ada di dalam hati kita adalah Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dibaharui pikirannya oleh darah Kristus. Tapi bukan berarti iblis menyerah atas hidup kita. Iblis tidak akan pernah menyerah di dalam hidup kita sampai ia mendapatkan kita meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan memberi satu kita kekuatan, iman kita harus teguh kepadanya. Biarlah renungan firman Tuhan pada malam ini memberi kita satu keyakinan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia.